Oh, kali ini saya akan memandu anak-anak untuk jalan-jalan mengenal negara-negara di kawasan Asia Tenggara bagian yang kedua. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan terakhir kita akan landing di Kamboja. Oke, sudah siap? Kita mulai perjalanan. Pertama yang kita kunjungi adalah Brunei Darussalam. Let's go, kita berangkat. Ini adalah penampakan dari Masjid Sultan Umar Ali di Brunei Darussalam yang sangat megah. Megah besar sekali. Oke, kita akan lihat di manakah letak Brunei Darussalam. Kita perhatikan petanya. Di mana Brunei Darussalam? Tarat! Ya, Brunei Darussalam terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Wilayahnya sangat sempit, bahkan lebih sempit dari wilayah Sarawak dan Sabah milik Malaysia bagian timur. Negaranya memang sangat kecil, tetapi kekayaannya luar biasa. Negara Sultan. Oke, kita mulai lihat Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bendera negaranya. Silakan dicermati. Kita akan bahas yang pertama, Brunei Darussalam dari bidang politik. Beribu kota di Bandar Seri Begawan. Bentuk negaranya adalah kesultanan, sehingga kepala negaranya adalah sultan, sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharalah Sultan. Bahasa resminya menggunakan bahasa Melayu sama dengan Malaysia. Wilayahnya ada di Pulau Kalimantan, saya katakan tadi, paling sempit, tetapi pendapatan per kapitanya tertinggi di Asia Tenggara. Itu tadi mengenai Brunei Darussalam dilihat dari sisi politiknya. Kita akan lanjutkan bidang ekonomi. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei. Kegiatan ekonomi yang utama adalah pertambangan. Hasil tambangnya adalah minyak bumi, gas alam, serta produk olahan dari minyak bumi. Penghasil minyak bumi yang gas alam terbesar, sehingga dikatakan sebagai negara petrodolar karena pendapatan per kapitanya paling tinggi di Asia Tenggara. Negara petrodolar. Kepala negaranya sultan, kepala pemerintahannya juga sultan. Oke, kita lihat dari segi bidang sosial dan budaya. Di Brunei Darussalam ada kampung terapung, yaitu di Kampung Anyer. Mayoritas penduduknya adalah bangsa Melayu, sehingga bahasa resmi negaranya adalah bahasa Melayu. Banyak dipengaruhi oleh budaya Islam, budayanya mayoritas juga beragama Islam ya. Darussalam artinya tempat yang damai atau rumah keamanan. Tradisi budaya orang-orang di Brunei Darussalam menunduk dengan jari telunjuk saat bercakap dengan orang lain dianggapnya sangat kasar. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang nih berdua, kemudian kita menunjuk orang tersebut dengan jari telunjuk, itu adalah melanggar kesopanan karena kasar. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis karena yang berbeda jenis bukan muhrim. Orang Brunei punya kebiasaan melepas sepatu sebelum masuk ke rumah orang lain. Ini merupakan bisa dikatakan sebagai tradisi yang sangat menghormati yang punya rumah. Oke, itu tadi mengenai
tradisi budaya orang-orang di Brunei Darussalam. Tidak menunjuk dengan jari telunjuk saat bercakap adalah sesuatu yang sangat kasar. Tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian terakhir, ketika masuk ke rumah orang maka akan melepas sepatu. Oke, itu tadi Brunei Darussalam. Selanjutnya akan lanjutkan ke Thailand. Kita terbang ke Thailand, ke negeri gajah putih. Oke, kita lihat navigasinya. Oke, kira kemana? Biar kita tidak salah sasaran. Letak Thailand, tarat, pada peta yang ditunjukkan oleh warna pink ya. Oke, disitulah letak negara Thailand, di atas negara Malaysia bagian barat, atau di sebelah utara bagian atas, bagian utara ya. Di sebelah utara Malaysia barat. Wilayahnya sangat luas. Kita akan lihat kondisi politik Thailand. Oke, ini negara Thailand, benderanya terdiri dari 3 warna, merah, putih, dan biru dongker. Oke, Thailand beribu kota di Bangkok, tempat pertama kali deklarasi Bangkok ditandatangani sebagai cikal mula lahirnya ASEAN. Bentuk negaranya adalah kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Jadi yang sudah kita bahas, negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan ada tadi Malaysia dan Thailand. Yang berbentuk kerajaan 2 tadi, baru 2 yang kita bahas. Sedangkan yang berbentuk kesultanan baru adalah Brunei Darussalam, satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kesultanan. Kita lanjutkan Thailand. Lagu kebangsaannya adalah Pengchathai. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Thailand disebut tanah merdeka karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Dahulu Thailand disebut Siam, artinya tanah kebebasan. Siam atau tanah kebebasan. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat Thailand sisi ekonomi. Ya, mata uangnya adalah baht. Kegiatan ekonomi yang utama adalah pertanian, kehutanan, pertambangan serta industri. Thailand sama dengan Indonesia, mayoritas penduduknya adalah petani, sehingga dikatakan sebagai negara agraris. Hasil pertaniannya sangat besar di bidang pangan beras, sehingga dikatakan sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Pendapatan terbesar atau sumber devisanya yang terbesar adalah dari sektor pariwisata, baik wisata buatan maupun wisata alamnya. Disebut negeri gajah putih karena gajah dianggap sebagai binatang suci. Disebut sebagai negeri 1000 pagoda karena banyak terdapat pagoda untuk tempat ibadah agama budaya. Pagoda. Oke, itu tadi mengenai kegiatan ekonominya. Sektor pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar. Hasil pertaniannya utamanya adalah padi, sehingga disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan. Thailand dari segi sosial dan budaya. Di Thailand ada cerita nasional namanya Ramakin. Sungai yang mengalir di Thailand membelah kota Bangkok adalah Sungai Chao Phraya. Ini sebagai urat nadi pertanian di Thailand. Tradisi orang Thailand mengatakan bahwa kepala adalah bagian yang paling dihormati, sedangkan kaki adalah bagian yang paling hina karena untuk menapak di tanah, sehingga kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau ke orang lain.
Orang Thailand memiliki kebiasaan minum teh. Teh yang disajikan dalam bentuk dingin namanya Thai iced tea. Bahkan ini sudah banyak booming di Indonesia ya. Thai iced tea. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha, sehingga di sana banyak ditemukan pagoda, maka dikatakan sebagai negeri 1000 pagoda karena mayoritasnya agama Buddha. Tadi juga dikatakan hewan sucinya adalah gajah. Gajah adalah kendaraan Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu itu agama Hindu. Oke, itu tadi hasil jalan-jalan kita dari Thailand. Kita perpanjang langkah kita ke Filipina. Ini salah satu pesona alam di Filipina. Oke. Nah, letaknya kita lihat navigasinya. Oke, di mana Filipina? Tarat. Ya, yang ditunjukkan oleh warna toska ya. Oke, itu Filipina. Kita lihat sekilas. Filipina sama dengan Indonesia, terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Ada pulau yang besar yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Oke, kita lihat Filipina dari sisi bidang politik. Filipina, ini bendera negaranya. Filipina beribu kota di Manila. Bentuk negaranya republik. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah presiden, sama dengan Indonesia. Bentuknya republik. Kepala negara merangkap sebagai kepala pemerintahannya yaitu presiden. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Oke, ini tadi masih punya Thailand ya. Oke, disebut tanah merdeka tadi punya Thailand, itu ada kesalahan. Kita lanjutkan. Filipina disebut sebagai negara kepulauan, punya 2 pulau yang besar yaitu Luzon tadi yang di sebelah utara ya, sedangkan Mindanao yang ada di bagian selatan. Filipina merupakan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania juga, sehingga sering terjadi gempa bumi. Tanahnya subur sehingga pertaniannya pun juga subur. Kita lihat dari sisi ekonomi ya, apakah sama dengan Indonesia sebagai negara agraris? Oke, kita lihat. Mata uangnya adalah peso, sama dengan mata uang negara Spanyol karena dulu Filipina adalah bekas jajahan Spanyol. Kegiatan ekonomi masyarakatnya adalah pertanian yang terbesar, berarti sama dengan Indonesia, Thailand, Filipina, negara agraris. Selain itu juga ada pertambangan serta industri. Komoditas ekspornya adalah kopra. Kopra itu yang terbesar. Disusul gula, kayu, nanas, serta biji tembaga. Hasil unggulan pertaniannya adalah nanas, padi, kelapa, serta gula. Kelapa diolah menjadi kopra tadi ya. Itu tadi bidang ekonomi Thailand, mata uangnya peso. Kalau hasil utamanya adalah kopra ya. Unggulan pertaniannya nanas, padi, kelapa, serta gula. Oke, kita lihat Filipina dari segi sosial. Budaya di budaya di Filipina merupakan perpaduan dari budaya timur dan budaya barat, artinya perpaduan dari budaya Asia dan budaya Eropa. Budayanya dipengaruhi oleh Melayu, Cina, serta Spanyol karena dulu jajahan Spanyol sehingga sudah bisa mempengaruhi bidang budayanya. Po dan Oppo sebutan bagi orang yang lebih tua. Kalau di Indonesia, Oppo adalah salah satu merek dari Android ya. Po dan Oppo adalah sebutan bagi orang yang lebih tua di Filipina. Mereka memanggil dengan kata kuya, ate, manong, dan manang sebagai rasa penghormatan. Kalau kita bapak atau ibu atau yang terhormat itu sebagai panggilan untuk rasa penghormatan. Tradisi budaya orang Filipina, jabat tangan adalah bentuk salaman yang paling sering
Sama dengan di Indonesia ya, kita kalau salaman pakai jabat tangan. Di Filipina punya tarian tinikling yang menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu seorang petani. Tari tinikling seperti ini contohnya, tari tinikling, tarian dari Filipina. Itu tadi penjelasan bidang sosial budaya di Filipina. Orang Filipina berjabat tangan sebagai tradisi bersalaman. Keturunan budayanya pengaruh dari Melayu, Cina, serta Spanyol. Oke, itu tadi sekilas kita jalan-jalan ke Filipina. Oke, terakhir kita akan mengunjungi negeri, terbang ke Kamboja. Perhatikan navigasinya. Kamboja, di manakah letak negeri Kamboja? Oke, lihat di peta. Tadat. Ya, Kamboja ada di sebelah selatan negara Thailand yang ditunjuk oleh panah yang berwarna biru. Itu Kamboja. Oke, kita akan lihat Kamboja dari sisi politiknya. Ini bendera negaranya. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk negaranya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Berarti yang kita bahas sampai bagian yang kedua ini, negara Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Lagu kebangsaannya adalah Royal Kingdomo. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Pusat pemerintahannya di Angkor. Ibu kotanya di Phnom Penh, tapi pusat pemerintahannya ada di Angkor. Peninggalan Kaisar Khmer yang terkenal adalah Candi Angkor. Candi Angkor. Tadi Kamboja dilihat dari bidang politik. Bidang ekonomi. Mata uangnya adalah riel. Kegiatan ekonomi masyarakat adalah pertanian karena Kamboja dilewati oleh Sungai Mekong yang sebagai urat nadi pertanian di sana. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Jadi Kamboja sama juga dengan Thailand, Filipina, serta Indonesia, negara agraris. Dilewati oleh Sungai Mekong yang panjang nanti mengalir di 3 negara. Bidang sosial dan budaya Kamboja. Di Kamboja banyak candi terbuat dari batu yang terukir di tembok. Kalau di Indonesia dikatakan relief. Tarian yang terkenal adalah tari Apsara. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Syal kotak-kotak namanya kerama. Pria dan wanita memakai bandul Buddha pada kalung. Tujuannya adalah menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Mayoritas penduduknya adalah masyarakat beragama Buddha, sehingga mempercayai menggunakan bandul Buddha itu dapat membawa keberuntungan serta sebagai tolak bala ya, menjaga diri dari roh-roh jahat. Makanan khas orang Kamboja adalah cha. Cha itu tumis. Kalau di tempat kita ada cha kangkung, tumis kangkung, ya kan? Oke, cha itu makanan khas Kamboja. Kalau kepiting cabe makanan khasnya orang Singapura. Kalau nasi lemak orang Malaysia. Kalau gudeg orang Indonesia. Oke, itu tadi hasil jalan-jalan kita di 4 negara. Singkat tapi mengesankan. Singkat semoga bermanfaat. Ini tari Apsara. Demikian tadi hasil dari jalan-jalan kita di bagian yang kedua, mengenal negara Asia Tenggara. Semoga bermanfaat.
Ditunggu untuk part yang ketiga, jalan-jalan yang ketiga ke negara-negara Asia Tenggara. Oke, jangan lupa like, share ke teman-teman yang bermanfaat agar memberikan manfaat bagi orang lain yang belum mengetahui. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.